Jadi memang seperti arahannya Pak Menpora ya, bahwa ini dibundle jadi satu supaya nanti sidang DPR-nya itu bersamaan gitu. Saya mendapat permintaan dari Coach Jin yang mewakili Coach Shin untuk mengadakan trial, the last trial lah kurang lebih, untuk mengecek terakhir kali kesiapan striker kita. Kita tahu bahwa pemain yang diberikan rekomendasi itu adalah berdasarkan pilihan. Nah, di luar atau mungkin sejauh mana di 3 pemain ini update itu bagaimana? Ya, kan semuanya itu sudah dikirim ke Kumham ya. Jadi saya pikir ya kita hanya perlu mengawal semua itu kan, segera ke setnek dan berproses seperti biasa gitu. Jadi memang seperti arahannya Pak Menpora ya, bahwa ini dibundle jadi satu supaya nanti sidang DPR-nya itu bersamaan gitu. Saya pikir ini ide yang bagus supaya tidak ada gap seperti Jordi, Sandy dan Shane ya. Seperti itu sih. Lalu dengan jadi update baru belum ada tanggal pasti kan, kita udah bicara tentang di bundle itu bersama. Jadi update terkait kapannya rencananya masih belum. Ya, karena memang naturalisasi kan ada prosesnya sendiri ya. Saya sih percaya kalau misalnya tidak ada kendala seharusnya sih selesai on time. Ya. Jadi sebelum Piala Dunia ya, bukan Piala Asia nih, karena memang mereka adalah pemain yang dipersiapkan untuk Piala Dunia U20. Berarti sekarang sikapnya mungkin menunggu aja ya dari PSSI? Ya, karena kan terus mengawal kan, semuanya mengawal kan, tim legal terus mengawal, ya kan. Nanti kemudian ya kita saling follow up lah. Gitu. Terakhir berarti kan Rafael sama Zico ya, yang ikut, yang dipanggil lah untuk bergabung ke timnas itu kan, akhirnya pada akhirnya Rafael yang keterima. Mungkin Zico ini gimana Pak? Kenapa mungkin Sintayong nggak serap atau ya, gimana? mungkin kita tahu bahwa pemain yang diberikan rekomendasi itu adalah berdasarkan pilihan pelatih kepala, yaitu Coach Sintayong. Jadi Coach Sintayong mungkin ada pertimbangan-pertimbangan tertentu ya. Mengapa mungkin Rafael yang lebih pantas ataupun Zico mungkin belum pantas saat ini gitu. Bukan berarti di masa depan dia tidak akan dinaturalisasi, kan kita tidak tahu karirnya dia seperti apa gitu. Tapi memang surat yang saya terima dari Coach Sintayong hanya mencantumkan satu nama, yaitu Rafael Struijk. Karena itulah saya proses Rafael Struijk secepatnya. Pendekatannya gimana Bang? Pasti kan dia pasti kecewa banget kan, maksudnya gue udah ngulangin waktu buat gabung timnas, pada akhirnya nggak lolos. Itu pendekatan ke pemain yang nggak lolos seleksi ini gimana? Jadi Zico ini pemain yang memang dia mempunyai attitude yang semangat ya kan. Waktu kita datang ke Belanda, waktu kita lihat dia bermain di PEC Zwolle sebelum dia pindah ke Willem II ya. Waktu kita tonton itu dia kalau tidak salah mencetak 2 gol ya. Jadi kita lihat memang ini pemain yang unik ya. Kalau dikasih kesempatan inside the box, this guy can score gitu ya. Nah, kemudian dia pada saat itu tidak masuk list. Kemudian di Sabtu sore di bulan Desember ataupun November ya, saya mendapat permintaan dari Coach Jin yang mewakili Coach Shin untuk mengadakan trial, the last trial lah kurang lebih, untuk mengecek terakhir kali kesiapan striker kita, ya kan. Lalu mereka mengajukan beberapa nama, ya kan. Beberapa nama, ada yang tidak berkenan, ya, ada yang sangat amat ngebet untuk berangkat. Dia itu bernama Zico Sore yang WA saya setiap jam mungkin ya, kapan saya bisa berangkat, karena dia memang sangat tertarik gitu untuk bermain untuk timnas gitu. Kemudian ada nama Rafael Struijk ya, karena waktu kita ke Belanda kita juga nonton ADO Den Haag, cuman dia tidak bermain saat itu. Nah, di saat itu Coach Shin ingin melihat Zico, Rafael, dan sebetulnya ada satu lagi. Mungkin sebaiknya saya jelaskan juga, ada satu pemain namanya Delano. Nah, Delano ini kebetulan saat itu jadwalnya padat sehingga klubnya tidak mengizinkan dia untuk bergabung di trial.
Nah, dari hasil trial itu diputuskan oleh Coach Sintayong nama Rafael Struijk untuk direkomendasikan untuk dinaturalisasi. Untuk Zico ini udah nggak mungkin atau PSSI masih ngasih harapan ke dia, Pak? Kalau maksudnya kita kan bekerja berdasarkan surat rekomendasi dari Coach Shin ya. Jadi ketika misalnya Zico dinyatakan belum direkomendasikan, maka saya harus menelpon dia, menjelaskan dengan baik bahwa pertama tentu saya harus berterima kasih, ya kan, atas kesediaan dia mengikuti trial, ya kan. Dan dia juga menyatakan dia sangat sangat mengapresiasi lah kesempatan yang diberikan, ya kan. Mungkin dia percaya bahwa dia bisa memberikan yang lebih gitu kan. Tapi lagi-lagi kan kita tidak bisa menyenangkan semua orang, ya kan. Tugas kita memberikan kesempatan, tugas Coach Shin menentukan. Setelah ditentukan Coach Shin, maka kita akan proses gitu. Hubungan saya dengan Zico sangat baik ya. Kita terus WA-WA-an dan hubungan saya dengan agen Zico misalnya Steven Jansen, saya mengetahui bahwa Steven Jansen ini menyiapkan karir plan untuk Zico untuk pindah ke klub supaya Zico ini lebih bersinar. Jadi saya terus in constant communication ya dengan bukan hanya Zico saja, dengan banyak pemain gitu ya. Silaturahim kan penting, gitu kan. Ya, Mas, kan tadi masih dalam situasi menunggu ya untuk si Ivar Jenner, lalu Justin Hapner dan juga Rafael Struijk. Nah, kalau Mas Hamdan sebagai mungkin orang yang salah satu yang terdekat dalam hubungan mereka, gimana sih Mas cara atau intens komunikasi dengan mereka, lalu kedekatan Mas Hamdan terhadap di situasi sekarang ini yang masih menunggu gitu Mas? Jadi dari awal misalnya pertama kali ya, saya mendapat list nama-nama yang diinginkan oleh Coach Sintayong. Saya mencoba melakukan beberapa cara. Pertama, reach out ke mereka langsung, ya kan? Kenapa langsung? Karena saya bisa mengetahui langsung apa sih keinginan mereka gitu, bukan lewat perantara gitu kan ya. Tentu kan kalau yang saya tidak tahu, saya kontak agennya, ya kan? Ataupun saya cari tahu bagaimana saya bisa menghubungi orang ini gitu kan. Nah, jadi misalnya ketika saya bertemu dengan Ivar pada saat itu di Belanda ya, waktu itu ada Pak Hasani juga ya, kita duduk dengan keluarga mereka gitu kan ya. Kita bisa tahu sebetulnya apa sih keinginan dari Ivar dan keluarganya. Begitu juga pada saat kita berkunjung ke Belanda untuk kedua kalinya, pada saat itu bertemu dengan Ivar, itu dia sudah semakin mantap gitu loh ya kan. Tinggal masalah yuk kita bereskan ini kan ya, kan? Dengan Justin pertama kali saya membuka hubungan dengan Justin itu bulan Mei secara resmi. Saya bilang, Justin, I am a special envoy of Indonesian Football Federation with regard to naturalization. Saya adalah utusan khusus PSSI terkait naturalisasi. Kalau ada waktu saya ingin berkomunikasi dengan Anda, ya kan? Terkait persiapan Piala Dunia U20 yang akan ada di Indonesia, di mana nama Anda ini diminati oleh pelatih kepala kami, ya kan? Ngobrol, saya siap. Wah, boleh deh, ya kan? Tapi silakan komunikasikan dengan agen saya. Oh, boleh, no problem. Oke, kita ngobrol, ya kan? Panjang lebar. Dia, oke, baik. Ya tentu panjang lah, maksudnya untuk dapetin pemain ke Justin. Ada ngobrol-ngobrolnya cukup intensif juga tuh, Zoom-nya jam 1 pagi, jam 2 pagi gitu kan. Ya alhamdulillah kita ngobrol sama Mr. Ferry Hapner, ayahnya gitu kan, menjelaskan betapa Piala Dunia U20 ini akan membantu karir Justin juga gitu kan. Nah, di situ kita sampaikan keinginan kita dan juga rencana kita untuk ke Belanda gitu kan, untuk diskusi yang namanya Zoom kan enak ya, tapi kan bertemu tatap muka lebih mantap kan. Jadi kita makan malam ya kan, di sana kita jelaskan, mereka sangat happy gitu loh dengan keseriusan kita gitu kan. Yaitu tadi memanusiakan manusia gitu kan. Mungkin analoginya gini lah, kalau saya kan penggemar Inter Milan, kalau Conte waktu itu nggak nelfon Lukaku, apa mau Lukaku pindah ke Inter, ya kan? Dybala kalau nggak ditelepon Mourinho, mungkin udah ke Inter tuh. Tapi Mourinho-nya agresif banget kan. Nah, itu yang personal touch-nya itu kan, memanusiakan manusia gitu kan. Begitu juga dengan Rafael. Rafael itu
di bulan April itu saya mendapat kabar dari seorang kawan saya yang tinggal di Den Haag bahwa ada ada pemain Indonesia di ADO. Saya bilang yang benar. Saya cek di database saya, ini bukan. Oh bukan, ada lagi, umurnya masih muda, 18-19 tahun. Ya sudah, saya masuk ke websitenya, website ADO. Lalu saya juga masuk ke website ini. Saya dapatkanlah seorang bernama Rafael Struijk ini. Saya pelajari. Ya kan, di bulan Mei itu kan. Wah, winger not bad nih. Ya kan, professional kontrak, ya kan. Beberapa checklist lah yang saya lakukan ya. Tim juga menggunakan Y-Scout, menggunakan banyak tools ya. Bahkan ada satu tim saya itu ahli FM dia. Pak, ini pemain ini bagus, Pak. Ya kita bilang, ini FM bos, ya kan. Tapi ya udahlah, kita kumpulin aja deh dari semua datanya kita masukin kan, kita lihat kan ini sama nggak sih, ya kan. Tentu data-data yang sahih kan, kalau FM itu doif mungkin ya. Tapi kita kumpulin aja dulu, ya kan. Nah ternyata menarik ini pemain kan, ya kan. Saya masukkan ke dalam list saya tandai dengan hijau, good player. Mau lihat listnya? Tadi bilang nipu lagi. Jadi di database itu saya bikin pemain dan juga nih dengan kawan-kawan ya, bukan saya aja gitu. Misalnya padang lirik-lirik, misalnya kayak goalkeeper gitu kan, nama-nama gitu kan. Ada color coded nih. Could be useful, could be good, top talent, elite talent gitu kan. Yang hijau ada berapa, Pak? Wah, ente kadang-kadang ente. Jadi saya lihatnya menarik ini pemain ini kan ya. Ya kan, jadi kita coba sebisa mungkin lah begadang dikit nonton ADO, wah dia kagak main-main lagi. Udah. Tapi begitu kita lihat dia main 12 menit, 13 menit, menarik pemain ini kan ya. Gitu. Baru setelah itu setelah itu saya masukkan ke dalam database saya. Nah, ya kemudian database saya juga saya share kepada Coach Jin, jadi Coach Jin bisa melihat kan. Coach Jin tentunya punya tools juga untuk menganalisa dan lain sebagainya gitu kan. Jadi semuanya itu adalah prerogatif gitu kan. Ya tugas saya, mungkin memang passion saya adalah ya, passion saya itu adalah mendata sebanyak mungkin pemain Indonesia di luar negeri, baik yang WNI maupun yang WNA ya, diasporanya gitu. Jadi itu passion saya gitu. Mudah-mudahan kita bisa, sekarang ada 180, saya mengharapkan mungkin kita bisa nambah 50 lagi, mungkin dari Amerika, ya kan, dari Amerika Latin. Aduh, ada yang Amerika Latin cakep tuh satu. Pak, kalau yang soal Delano itu kan setelah nggak dikasih izin sama klub, sekarang gimana statusnya? Saya pikir yang saat ini dia belum ada kabar lagi sih, memang. Tapi kan kita selalu in contact. Mungkin saya jelasin ya sedikit mengenai Delano nih. Delano ini pemain yang pertama kali saya melihat dia itu di bulan April, ya kan. Dulunya dia masuk database sudah lumayan lama. Terus ketika saya melihat dia langsung main gitu, saya lihat dia pemain menarik gitu ya. Dia punya dia ambidextrous ya, kaki kanan dan kaki kirinya main gitu kan ya. Mungkin dia kayak Snyder ya, tubuhnya nggak tinggi-tinggi ya. Saya lihat di game itu sangat bagus dia main. Waktu itu dia tandemnya itu Mike Line, berdua dengan Mike Line itu. Mike Line itu adalah kapten U18 Belanda. Saya lihat pemain bagus nih. Nah, saya lihat juga progresnya itu semakin bagus gitu kan ya. Dia masuk U21, di U18 dia hampir setiap game ngegolin, kalau nggak salah dia sekarang 15 gol dari 16 pertandingan gitu. Padahal sebetulnya dia bukan striker. Jadi menarik nih. Saya lihat ini pemain yang menarik dan dia progresnya itu bagus ya. Lalu saya ngobrol juga Delano tertarik untuk bermain untuk Indonesia gitu. Dia menyatakan saya siap untuk bermain untuk di Indonesia, dan kemudian Coach Shin memberikan kesempatan trial ya pada saat itu ya. Cuman kebetulan klubnya tidak bisa melepaskan karena memang Delano sudah menjadi pemain utama ya, terutama untuk U18. Kemarin saya lihat dia bermain ngelawan siapa ya? Manchester United. Lawan
MU. Yang melawan MU, tapi kemarin dia yang cetak gol tuh. Dia ngelawan, kita lihat, kita pantau aja dari sini nih. Kemarin itu ngelawan siapa ya? Ngelawan Twente. Ini dia. Twente, Delano van der Heyden. Dia yang cetak gol kan. Dan dia biasanya update saya juga. Kemarin saya bermain 30 menit, begini mencetak gol segala macam. Jadi kita selalu berkomunikasi dan saya lihat mempunyai keseriusan untuk bermain untuk timnas kita. Cuman mungkin belum rezekinya dia gitu kan. Mudah-mudahan ada kesempatan untuk trial, ya kan, dia bisa menunjukkan tajinya, mudah-mudahan jodoh kan. Karena yang paling penting kan pelatih tertarik, pemainnya tertarik juga. Kalau pelatihnya tertarik, pemainnya tidak tertarik juga nggak bisa kan. Dan kalau pemainnya tertarik, pelatihnya nggak mau, sama juga nggak bisa juga kan. Tapi ada rencana buat didatangin untuk ketemu Sintayong gitu? Atau udah dilepas aja? Belum sih, karena kan persiapan U20 kurang lebih sudah selesai ya. Pemain-pemain yang diinginkan Coach Shin kan naturalisasi sudah tuh 3 orang. Kemudian Coach Shin juga menyiapkan tim ya, kalau tidak salah kemarin memanggil 30 pemain ya. Ya kurang lebih nanti saya pikir 95% ya dari situ-situ saja gitu, pemain-pemainnya gitu. Berarti untuk U20 fix 3 ini ya? Iya. Nggak nambah lagi? Iya, kayaknya sih 3 ya. Mungkin dari pandangan Mas Hamdan sendiri, bahwa menilai bahwa Delano ini sebagai salah satu talenta mungkin yang nggak boleh dilewatkan oleh Indonesia mungkin di next federation-nya, federasi selanjutnya, atau mungkin ada saran atau bagaimana terhadap pandangan terhadap Delano sendiri? Iya, kalau menurut saya sih kembali lagi kepada kebutuhan pelatih ya. Kalau pelatih membutuhkan pemain seperti Delano, ya kan, kemudian setelah dites, ya kan, dilihat bahwa memang betul-betul bagus gitu ya. Saya pikir ya kenapa tidak gitu kan ya, kalau pelatih menginginkan gitu. Saya hanya bisa menyampaikan bahwa ini lagi-lagi kembali kepada keinginan pelatih. Tapi dia talenta yang menarik menurut saya. Saya sudah ngobrol cukup lumayan dengan Delano gitu kan, dan saat ini saya rasa baik Delano maupun ya gimana ya, ngomongnya yang enak gimana ya, soalnya dia belum pernah ada trial. Mungkin gini, saya melihat bahwa Delano pada saat itu tidak bisa ikut trial, ya kan? Bukan karena dia tidak bagus gitu kan ya. Saya cuma berharap dia ada kesempatan berikutnya untuk membuktikan diri. Kalau memang dianggap oleh Coach Sintayong tidak bagus, ya tidak apa-apa, tapi minimal sudah diberikan kesempatan, ya kan. Kalau dianggap bagus, ya selanjutnya terserah Coach Sintayong apakah mau merekomendasikan Delano untuk naturalisasi atau tidak, tapi hubungan saya dengan Delano cukup cair memang. Tapi komunikasi terakhir dia tetap kekeh ingin, maksudnya tetap masih stay in Indonesia, tapi Mas ya, komunikasi terakhir dia tertarik untuk bermain untuk timnas Indonesia. Ya semoga demikian ke depannya. Jadi sewaktu-waktu misalkan Sintayong ada permintaan buat ini, langsung PSSI siap memfasilitasi gitu? Iya, saya pikir demikian gitu. Terus sejauh ini Sintayong belum minta? Belum. Kan karena memang untuk U20 kan sudah selesai sebetulnya kan. Jadi memang ya tentu Delano naturalisasi selanjutnya itu adalah naturalisasi yang untuk senior kan, ya kan. Jadi tentu kalau senior ini kita naik level dong, ya kan. Kompetisinya tinggi gitu. Misalnya kita berbicara back, mungkin benchmarknya Jordi Amat, ya kan. Kalau kita berbicara pemain tengah gitu kan, Mark Locke gitu kan. Jadi I think naturalisasi selanjutnya kita harus menaturalisasi, kalaupun kita melanjutkan naturalisasi ya, kalaupun kepemimpinan PSSI berikutnya percaya dengan naturalisasi ataupun pelatihnya juga mendukung naturalisasi, standarnya juga harus dinaikkan dong. Bahwa pemain yang naturalisasi ini betul-betul spesial gitu. Jadi kita nggak bisa nih setelah menaturalisasi Jordi Amat, Sandy Walsh, Shane Patinama, terus ketika pemimpin federasi berikutnya itu melakukan naturalisasi, tidak boleh yang di bawahnya dong. Iya kan? Betul nggak? Setuju nggak? Iya kan? Harus yang lebih bagus, gitu kan? Kalau ingin menaturalisasi, gitu kan? Ibaratnya kalau di Serie A harus level Inter Milan ya. Bukan level Monza, walaupun Monza ngalahin Juventus kemarin ya.
Milan juga kalah. Milan juga. Ya kan, jadi ini standarnya udah tinggi dan kan seperti yang saya sampaikan kan, setelah Jordi, Sandy, Shane ini kan tiba-tiba banyak yang mengontak saya kan, tertarik sekali membela timnas kan. Jadi ya kalau misalnya memang ada keinginan dari Coach Sintayong ya mengapa tidak gitu kan, dan kepemimpinan federasi selanjutnya juga mendukung, mengapa tidak gitu kan. Marcelino itu kemampuannya itu sebanding dengan Mike Lyon. Regulasi Menaker Belanda nih ya kan mewajibkan pemain berusia 18 tahun itu digaji. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.